Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan diskusi kami yang berjudul biaya modal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia Yuliana Putri, NPM 0076. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila, NPM 91. Perkenalkan, nama saya Dewi Adiliatus Prasari, NPM 102. Perkenalkan, nama saya Ramayuna Agung Hartasya, NPM 17. Perkenalkan, nama saya Hilfia Hayani, NPM 0078. Latar belakang. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham, preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Hal ini benar apabila jumlah uang yang diterima sama besarnya dengan jumlah nominal hutangnya. Tapi dalam kenyataannya seringkali dijumpai bahwa penerima kredit harus membayar biaya administrasi, biaya asuransi, dan sebagainya. Biaya-biaya tersebut sering tidak dicantumkan dalam perjanjian kredit. Selanjutnya, definisi dasar. Komponen yang disediakan oleh investor berbagai jenis hutang, saham, preferen, dan ekuitas biasa disebut komponen modal, capital component. Setiap kenaikan dalam total aset harus didanai oleh kenaikan dalam satu atau lebih komponen modal atas. Biaya masing-masing komponen disebut biaya komponen cost dari jenis modal tersebut. Selanjutnya ada simbol-simbol biaya. Antara lain, RD sama dengan tingkat bunga utang baru suatu perusahaan. Biaya komponen utang sebelum pajak dapat dihitung dengan beberapa cara, termasuk menghitung imbal hasil hingga jatuh tempo obligasi perusahaan saat ini. Yang kedua ada RD 1 minus T sama dengan biaya komponen utang setelah pajak, di mana T adalah tarif pajak marginal. RD 1 min T merupakan biaya utang yang digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang selanjutnya ada RP sama dengan biaya komponen saham preferen, yaitu pengambilan yang diharapkan oleh investor atas saham preferen. Next, Mbak Tasya. Next. Yang selanjutnya ada RS sama dengan biaya komponen ekuitas biasa yang diperoleh dari saldo laba ditahan atau ekuitas internal. Yang selanjutnya ada RE, biaya komponen ekuitas eksternal atau ekuitas biasa yang terkumpul karena menerbitkan saham baru. Yang selanjutnya ada WD, WP, WC sama dengan target bobot utang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Yang selanjutnya ada WACC sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan atau keseluruhan biaya modal. Next, Mbak. Yang selanjutnya ada biaya utang RD 1 minus T. Yang pertama yaitu ada biaya utang sebelum pajak RD, tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan untuk utang baru. Yang kedua ada biaya utang setelah pajak RD 1 minus T, biaya utang baru yang relevan dengan menghitung bunga sebagai pengurang pajak, digunakan untuk menghitung WACC. Next. Biaya saham preferen RP. Biaya saham preferen RP atau cost of preference stock adalah tingkat pengambilan yang diminta para investor dari saham preferen perusahaan atau RP, dihitung dari dividen preferen atau DP dibagi dengan harga saat ini atau PP. Next. Biaya saldo laba atau RS.
Biaya saldo laba atau RS atau yang disebut cost of retained earnings, tingkat pengambilan yang diminta oleh pemegang saham atas saham biasa perusahaan. Biaya saham biasa baru atau RE cost of new common stock. Biaya ekuitas eksternal yang dimaksud adalah didasarkan atas biaya saldo laba tetapi dinaikkan untuk biaya emisi. Diam kau semua. Biaya saham biasa baru dalam kurung RE menambahkan biaya emisi ke dalam biaya proyek. 1. Pendekatan untuk menangani biaya emisi yang diperolehkan dengan penjumlahan biaya-biaya emisi untuk utang, saham preferen, dan saham biasa yang digunakan untuk mendanai proyek kemudian ditanamkan dengan biaya investasi awal. Yang kedua, kenaikan biaya modal. Pendekatan kedua berhubungan dengan penyesuaian biaya modal dan bukan meningkatkan biaya investasi proyek jika perusahaan berencana untuk terus menggunakan modal di depan, seperti yang biasanya berlaku untuk efektivitas. Maka secara teori pendekatan kedua ini lebih baik. Mbak, yuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi WACC. Faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan. Tidak faktor paling penting yang berada di luar kendali langsung perusahaan adalah tingkat bunga dalam perekonomian, tingkat umum, harga saham, dan tarif pajak. Yang kedua, faktor yang dapat dikendalikan perusahaan. Suatu perusahaan dapat secara langsung mempengaruhi biaya modalnya melalui 3 cara untuk utama, yaitu 1. Mengubah struktur modal perusahaan. Yang kedua, mengubah rasio perusahaan, dividen, dan 3. Dengan mengubah keputusan penganggaran modalnya untuk menerima proyek-proyek dengan rasio yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan di masa lalu. Ya. Dari selanjutnya menyesuaikan biaya modal untuk resiko. Jadi tingkat perintangan setiap proyek waras mencerminkan resiko dan proyek itu sendiri, dan bukan risiko yang terkait dengan porsi rata-rata perusahaan tersebut seperti yang tercermin dalam WACC gabungnya. Pendiam empiris mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan menganggap sebagian proyek memiliki risiko yang sama dengan rata-rata atas perusahaan yang ada. Dengan WACC digunakan untuk mengevaluasikan sebagian besar proyek. Tetapi jika suatu proyek memiliki risiko yang tinggi atau rendah, WACC akan disesuaikan naik atau turun untuk memperhitungkan selisih risiko. Next, Mbak. Beberapa masalah lain dalam estimasi biaya modal. 1. Dana yang dihasilkan penyusutan. 2. Perusahaan pribadi. 3. Masalah pengukuran. 4. Biaya modal untuk proyek-proyek dengan tingkat risiko yang berbeda. 5. Perubahan struktur modal. Terima kasih, sekian dan terima kasih presentasi kami sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.